Buat bunda yang masih ingin mempertahankan rumah tangga dari perselingkuhan, maka sebisa mungkin hindari kalimat ini saat berbicara dengan suami soal perselingkuhannya. Ya, karena bisa membuat suami itu lebih sulit untuk diajak taubat selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sahabat bunda posisinya di sini masih ingin mempertahankan suami dari selingkuhannya dan kebetulan ada kesempatan untuk bicara dengan suami tentang perselingkuhannya, nah maka sebaiknya bunda hindari beberapa kalimat yang akan saya sampaikan di sini. Sebab dikhawatirkan efeknya malah bisa membatalkan niat suami untuk taubat. Oh ya, perlu saya tegaskan bun. Di sini saya bicara kepada bunda ya yang masih ingin mempertahankan rumah tangga ya, bukan bunda yang langsung memilih untuk bercerai saat mengetahui perselingkuhan suami. Jadi katakanlah saat ini bunda sudah punya kesempatan untuk ngomong sama suami ya, membicarakan masalah kasus perselingkuhannya. Jadi bun, yang pertama, bunda di sini tidak perlu menyalah-nyalahkan suami secara berlebihan dan berulang-ulang. Misalnya nih, gara-gara kamu nih semuanya hancur. Itu kan semua akal-akalan kamu aja kan, biar kamu tuh bisa selingkuh sama dia. Kamu tuh suami macam apa sih mas? Dan sebagainya. Oke, kalimat-kalimat seperti ini itu tidak perlu diperjelas bun, karena semuanya udah jelas bahwa suami bunda memang sebagai pihak yang bersalah dan semuanya hancur itu gara-gara suami. Jadi itu tidak perlu diungkapkan lagi. Kalau niat bunda ingin mengungkapkan kalimat itu hanya untuk melegakan perasaan, maka bukan di sini tempatnya. Bukan di saat bunda di sini ingin membicarakan perselingkuhan suami secara baik-baik dan mencari solusi. Harusnya perasaan amarah bunda itu sudah dikeluarkan dan dinetralkan sebelum bicara empat mata dengan suami bunda. Misalnya nih, bunda sedang sendirian ya. Di situ bunda meluapkan semua amarah bunda tentang suami. Silahkan bun, tapi tidak di saat ngobrol empat mata ya dan cari solusinya. Kenapa? Ya ketika suami mendengarkan kata-kata bunda tadi, maka nalurinya sebagai laki-laki itu akan bicara. Iya, emang aku salah. Memangnya kenapa? Kalau kamu nggak terima ya udah deh, kita selesai aja. Dan sebagainya bun. Ya di sini egonya suami itu akan terusik dan membuatnya tidak nyaman. Dan ketika dia tidak nyaman ya maka peluang untuk mengambil kembali hati suami itu menjadi lebih kecil. Nah lalu yang kedua, hindari menjelekan selingkuhannya. Kenapa? Karena membicarakan selingkuhan suami itu sama sekali nggak penting. Justru ketika dia sering dibicarakan, secara nggak sadar bunda sudah mengundang energi negatifnya untuk masuk ke rumah tangga bunda dan mengobrak-ngabrik lagi hubungan batin bunda dengan suami. Makanya klien-klien yang saya bimbing ya, misalnya nih klien saya yang kemarin memaharkan cincin Anira, yaitu saya haramkan beliau untuk membicarakan tentang selingkuhannya. Selama tidak dalam rangka mencari solusi, maka tidak usah dibahas panjang lebar bun, apalagi dengan penuh emosi. Orang kalau emosi itu bun kan ada campur setan ya bunda ya. Nah khawatirnya setan dalam diri kita ini itu menarik energi negatif dari setan atau jin yang mendampingi si pelakor. Jadi tiap orang itu kan ada jin qorin ya, atau jin pendamping ya bun. Nah saya di sini juga ada jin pendamping. Bunda juga punya jin. Setiap orang itu ada jinnya dan bahkan Rasulullah pun ada jin qorinnya. Nah cuma jin yang bersama Rasulullah ini sudah ditundukkan dan berislam. Yang saya khawatirkan ketika bunda menyebut-nyebut si pelakor, maka jin qorin dalam diri bunda ini akan menghubungi jin qorin dalam diri pelakor. Dan jin qorin suami juga ikut menyambutnya. Akhirnya ketika tiga jin ini saling terhubung, mereka berkomplot menghancurkan kembali rumah tangga bunda. Nah itulah kenapa bun, dalam menghadapi perselingkuhan itu kita wajib berhati-hati dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Ya salah satunya ya karena godaan setan ini yang sangat besar bun. Makanya bunda juga butuh ikhtiar spiritual. Dan klien-klien saya juga sering saya bekali dengan amalan wirid khusus yang saya ijazahkan. Tujuannya apa? Ya salah satunya ya sebagai benteng perlindungan spiritual dari hal-hal semacam ini yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Sampai di sini Bunda bisa pahami ya,
bahwa ketika suami di sini selingkuh, sebenarnya yang bermain tidak hanya 3 orang saja, suami, pelakor, dan bunda. Bukan itu aja, Bun. Tapi jin-jin korin dari diri kita bertiga itu akan ikut bermain dan bikin kacau. Jadi kalau bunda saat ini berikhtiar menyadarkan suami dari perselingkuhan, maka saran saya jangan lepas dari berzikir kepada Allah. Ya, mulai dari zikir pagi, zikir petang, tilawah Al-Quran, nah itu semua jangan putus, Bun. Nah kalau sampai putus, itu berbahaya. Nah jadi buat para sahabat bunda yang ingin dibimbing, saya ijazahkan dengan amalan wirid khusus, dengan sarana spiritual atau sarana buka aura khusus, yang insya Allah saya siap mendampingi para sahabat bunda secara profesional. Jadi bunda tinggal hubungi saja di nomor yang ada di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.